Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teris Milani dari kelas 10 TSIKT 2 di SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas bab 3 dari Open Source IT Technology, yaitu networking pada VirtualBox. Nah, jadi ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, reset MAC address. Yang kedua, network mode NAT. Yang ketiga, NAT versus NAT network. Yang keempat, praktik NAT network. Yang kelima, bright network. Yang keenam, host only network. Yang ketujuh, disable Windows firewall. Yang kedelapan dan yang kesembilan yaitu internal network part 1 dan part 2. Nah, jadi pada gambar ini ada simulasi NAT pada VM. Kita lihat dari simulasi NAT pada VM berikut ini. Jadi, fungsi dari NAT ataupun Network Address Translation itu digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat ataupun sebaliknya, dari IP privat ke IP publik. Jadi, IP privat pada virtual machine ataupun server yang akan diterjemahkan menjadi IP publik dari internet yang terhubung oleh laptop. Misalkan seperti ini. Saya itu punya server ataupun virtual machine. Jadi virtual machine saya itu mempunyai IP private. Nah, IP private milik virtual machine saya itu akan diterjemahkan ke IP publik menggunakan NAT. Lalu itu diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung ke laptop saya. Misalkan di sini laptop saya terhubung dengan internet CPEL 55. Nah, nantinya VM saya itu akan terhubung langsung sama laptop yang GPS 5. Bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi si OS terhubung ke host OS itu melalui interface yang tersembunyi ataupun interface yang tidak jelas. Nah, Quest OS itu terhubung ke host OS melalui interface yang dimana itu kita nggak tahu. Yang penting dia terhubung connect dan mendapatkan koneksi internet melalui NAT. Nah, selanjutnya ada jika menggunakan VM. Kita akan membandingkan antara NAT dengan NAT network. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar berikut ini bahwa Quest OS, kedua OS ini akan langsung terhubung ke hidden interface. Pada host OS teman-teman, sedangkan pada network Quest OS, kedua Quest OS ini tidak akan langsung terhubung ke hidden interface, tapi terhubung ke switch virtual ini. Kita kembalikan NAT, kedua Quest OS ini akan langsung terhubung ke hidden interface yang ada pada host OS. Hal ini menyebabkan kedua Quest OS mendapatkan IP yang sama, yaitu misal di 10.0.2.15, lalu yang Quest OS keduanya juga sama, 10.0.2.15. Nah, jadi karena IP mereka atau IP kedua Quest OS ini sama, itu menyebabkan kedua VM ataupun kedua Quest OS tersebut tidak bisa saling berkomunikasi. Sedangkan pada network, kedua Quest OS-nya itu tidak langsung terhubung ke hidden interface yang ada pada host OS, melainkan dia terhubung terlebih dahulu ke switch virtual. Karena tadi Quest OS-nya tidak langsung terhubung ke hidden interface yang ada pada host OS, melainkan terhubung terlebih dahulu ke switch virtual. Ini menyebabkan kedua Quest OS ini mendapatkan IP address yang berbeda. Bisa dilihat misalkan di sini VM yang pertama itu mendapatkan 10.0.2.15, sedangkan yang kedua VM satunya mendapatkan IP 10.2.15 di titik 2.7. Nah, itu karenanya kedua IP yang berbeda sehingga keduanya bisa saling berkomunikasi.
Oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yakni mengenai Bread Network. Kita lihat terlebih dahulu simulasi untuk Bread Network. Nah, simulasi dari Bread Network seperti ini gambarnya. Si Quest OS itu akan langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan OS ya. Jadi nanti IP keduanya ini sama. Jadi jika sebelumnya kita menggunakan network yang dia tuh menumpang pada hidden interface yang ada pada host OS sehingga dia mendapatkan IP random. Nah, jika pada Bread Network ataupun jika kita menggunakan Bread Network, nantinya Quest OS ini akan langsung otomatis menyesuaikan IP yang ada pada internet yang terhubung dengan host OS. Jadi misal di sini host OS terhubung ke internet melalui IP 192.168.20.50. Nah, pada Quest OS itu dia akan menggunakan dia dapat IP-nya tuh 192.168.20 dan 34. Nah, teman-teman, jadi seolah-olah Quest OS-nya ini tidak akan menyesuaikan atau akan langsung terhubung ke internet yang terhubung ke OS. Oke, masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai simulasi host only network. Kita bisa lihat simulasi pada host only network ini, teman-teman. Jika sebelumnya networknya itu menumpang ke hidden interface yang ada pada host OS, nah sehingga dia mendapatkan IP yang random. Nah, dengan beda yang host only network. Nah, host only network itu dia langsung terhubung ke host only interface. Jadi interface-nya itu jelas ya, teman-teman. Dia ke host only interface di mana membuat si IP-nya itu jadi sama. Nah, di sini misalnya host OS-nya itu IP-nya 192.168.2.00. Nah, jadi di sini host OS-nya dapat IP 2.168.69.5. Jadi Quest OS-nya itu tidak bisa ngeping ke host OS, tapi host OS itu tidak langsung ngeping. Kenapa host OS itu tidak bisa ngeping Quest OS? Karena pada laptop kita terdapat Defender Firewall ya. Jadi laptop kita itu dilindungi, tidak bisa diping dari luar, tapi kita bisa ngeping keluar. Jadi host OS itu bisa ngeping Quest, tapi Quest kita tidak bisa ngeping host. Seperti itu. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menonaktifkan firewallnya sebentar. Nah, materi berikutnya ini mengenai simulasi internal network. Nah, bisa kita lihat simulasi dari internal network ini ya. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada sangkut pautnya apapun dengan host OS. Jadi hanya ada virtual machine dan switch virtual, jadi kita tidak bisa lihat sebenarnya. Jadi dia nanti antara virtual machine itu akan saling berkomunikasi tanpa adanya hubungan apapun atau keterkaitan dengan host OS, ataupun tidak ada urusannya lagi dengan si host OS itu. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.